Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan IT 1 tahun 2024 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Antonius Andida Punya, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri Lawahi, Kecamatan Kebola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan tema Aku Dipanggil Untuk Berkembang, materi Aku Pribadi Yang Unik, kelas 4 fase B semester 1. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk pengembangan praktik pembelajaran saya ke depan yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, silakan saksikan tampilan saya berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Jadi Bapak Guru minta salah satu anak pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih anak Keira. Siapa yang tahu artinya unik? Unik artinya apa? Unik apa? Berbeda. Oke, berbeda. Oke, baik. Unik artinya berbeda atau tidak ada dua. Tapi sebelumnya, Pak Guru mau cek kehadiran dulu. Semua hadir tidak? Hadir. Atau ada yang apa? Hadir. Semua hadir? Ya. Oke. Pas 11 orang, coba. Oh, pas 11 berarti semuanya hadir lengkap. Jadi kembali lagi. Hari ini kita belajar tentang aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Unik artinya berbeda dengan orang lain. Saya tidak sama dengan orang lain atau tidak ada duanya. Sekarang Bapak Guru mau minta masing-masing memperkenalkan diri. Contoh satu dari laki-laki dan satu dari perempuan. Bapak Guru minta 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki siapa yang berani untuk perkenalkan diri? Hah? Siapa? Laki-laki siapa yang berani? Nah, oke. Oke, cukup. Perempuan lagi. Yuli, siapa? Rahel. Henry kembali. Perkenalkan, nama saya dan itu sebagai perkenalan diri, identitas diri untuk anak-anak. Ini dengan Rahel sama tidak? Mereka punya nama sama tidak? Tempat tinggal, alamat tempat tinggal sama tidak? Tidak. Ini orang tuanya berasal dari Sumba. Rahel asal dari Kebola sini. Orang sini, orang Lawahi. Oke, kalau ini adalah orang Sumba. Baik anak-anak, sekarang Bapak Guru mau tanya. Anak laki-laki, kamu bangga tidak jadi anak laki-laki? Bangga. Bangga tidak jadi anak laki-laki? Bangga. Anak perempuan, kamu bangga tidak jadi anak perempuan? Bangga tidak? Bangga. Coba, bangga tidak jadi anak perempuan? Bangga.
Iya. Harus bangga sebagai anak laki-laki maupun sebagai anak perempuan. Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Supaya kenapa Tuhan tidak ciptakan laki-laki sendiri atau perempuan sendiri saja? Kenapa jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Supaya apa? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Sama-sama di dunia. Apa lagi? Sama-sama saling menghormati. Apa lagi? Kenapa jadi Tuhan menciptakan harus ada laki-laki, harus ada perempuan? Supaya apa? Laki-laki dan perempuan apa? Saling membantu. Apa lagi? Saling menjaga. Apa lagi? Saling mengasihi. Apa lagi? Saling menolong. Oke, pintar semuanya. Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Jadi yang anak-anak jawab itu tidak salah, semuanya benar. Supaya mereka saling melengkapi, saling mengasihi, saling menolong, saling menjaga, saling membantu. Itu tujuannya. Kalau tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Dia kalau sendiri dia sepi, dia butuh teman hidup. Kalau sudah ada bapak maka harus ada mama. Mama dan bapak itu harus ada. Bapak kita juga ada. Bapak dan mama tidak bisa, mama dan bapak pun tidak bisa. Itu Endi tidak akan hadir di dunia ini. Ada bapak, ada mama, makanya Endi hadir di dunia. Mario hadir di dunia. Kira hadir di dunia. Karena ada bapak dan ada mama. Bapak dan mama adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Baik, sekarang kita lihat kegiatan inti. Sudah lihat gambar di sini, anak-anak? Coba lihat. Lihat. Gambar bagian kiri adalah gambar seorang anak laki-laki. Coba ya, termasuk anak laki angkat tangan. Oke. Gambar bagian kanan adalah anak perempuan. Mana yang anak perempuan? Oke. Baik. Menurut anak-anak, coba dari Ikhlas. Menurut Ikhlas wajah mirip dengan siapa? Hah? Coba kamu lihat Ikhlas ini mirip dengan siapa? Di dalam bukti dengan rumah. Kira-kira dia mirip dengan siapa? Kalau Mario mirip dengan siapa? Biasa kalau udah dulu Mario mirip dengan ini, sama dengan ini. Biasa orang Mario mirip dengan siapa? Kakak siapa? Oh, Mario. Bapak pun juga lihat Mario mirip dengan kakak Nando. Kalau Endi mirip dengan siapa? Endi, betul. Lihat ke sini. Rudi mirip dengan siapa? Biasa orang Rudi mirip dengan siapa? Betul, Rudi mirip dengan Bapak. Ima, Bapak, ini siapa ini? Nama siapa? Jose mirip dengan? Biasa orang Jose mirip dengan Bapak. Kalau kamu jalan-jalan, oh ini siapa ini? Anak Mama Lena anak itu karena pasti ada mirip dengan Bapak atau Mama. Kan orang bilang, oh itu mirip Kalau Rahel orang bisa bilang mirip dengan siapa? Jadi ada macam-macam pandangan manusia. Ada yang kebanyakan orang yang laki-laki itu lebih berharga, lebih derajatnya lebih tinggi. Kalau perempuan tukang tempat tidak pusana, jadi di depan laki-laki. Tapi sekarang orang tidak, perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama. Perempuan juga bisa jadi presiden, laki-laki juga bisa jadi presiden. Perempuan juga bisa jadi pilot, laki-laki juga. Jadi sekarang itu laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Jadi itu pandangan orang dulu. Kalau laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, tetapi sekarang tidak. Itu tidak diberlakukan untuk sekarang. Laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, kedudukan yang sama. Karena
keduanya laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan. Ya, laki-laki dan perempuan itu ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan, yang khusus. Jadi Tuhan menghendaki agar laki-laki jangan merasa dia lebih tinggi daripada perempuan. Tuhan menghendaki agar laki-laki dan perempuan itu saling menghormati, seperti kamu sudah saling melengkapi, saling mengasihi, saling mencintai. Itu tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Karena laki-laki dan perempuan adalah citra dan gambar dan rupa Allah, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Baik, sekarang kita mau mendalami tentang, kita lihat lagi tentang keunikan fisik atau badan atau jasmani. Nah, ada aplikasi. Di sini ada program bagi dalam 2 kelompok, tapi Bapak Guru sudah bagi dalam 3 kelompok karena mereka perempuan 4 orang, 1 kelompok, kamu laki-laki berapa? 7 orang, tapi bagi dalam 2 kelompok. Oke, sekarang tugasnya kelompok laki-laki. Laki-laki tuliskan ciri-ciri fisik dari perempuan. Ciri-ciri fisik anak perempuan. 1, ini, 2, ini, 3, ini, 4, ini, dan seterusnya. Oke. Mengerti betul laki-laki? Anak laki-laki mengerti tidak? Anak laki-laki tugasnya tuliskan ciri-ciri fisik anak perempuan. Fisik badan, tubuh, jasmani. Dan kamu bisa sambil perempuan. Oh, perempuan ciri-ciri fisiknya ini. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Sebaliknya anak perempuan, tuliskan ciri-ciri fisik anak laki-laki. Paham? Mengerti? Nah, ini kerja kelompok, jadi diharapkan untuk kerjasama, diskusi, saling memberikan jawaban, dikasih masukan supaya teman bisa tulis. Ayo, perempuan kerja sudah. Nah, mulai kerja. Ciri-ciri fisik perempuan tulis ciri-ciri fisik anak laki-laki. Anak laki-laki tulis ciri-ciri fisik anak perempuan. Ayo diskusi, kerjasama, coba. Baik. Tugas kelompok cukup. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok perempuan. Ya, yang mau di kelompok perempuan silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok perempuan. Tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dari kelompok laki-laki mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, Rudi. Mana Rudi? Ciri-ciri fisik dan ciri-ciri psikis. Ayo Rudi. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo, presentasikan hasil diskusi. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ayo. Sekarang kita ngomong keunikan dari fisik dan psikis antara anak laki-laki dan anak perempuan. Keunikan fisik antara anak perempuan dan anak laki-laki. Ayo, kalau anak perempuan apa? Apa ini? Kulit kuning. Halus. Apa lagi? Tulang kecil. Apa lagi? Pinggang besar. Rambut panjang. Kalau anak laki-laki? Kulit
cenderung kasar, kasar, tulang lebih besar, pinggul lebih kecil, rambut pendek, apa nih? Berotot. Kalau perempuan ada lagi, suaranya halus, lembut. Ya. Kalau laki-laki suaranya bass, kasar, keras. Oke, itu kita lihat ciri-ciri fisik antara anak perempuan dan anak laki-laki. Kita lihat ciri-ciri psikis. Lihat nih. Keunikan psikis antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak perempuan apa? Lebih senang tinggal di rumah. Apalagi? Suka apa nih? Bersolek atau dandan, hias diri, pakai make up tuh, bibir merah, catok rambut. Nah, apalagi? Suka merawat rumah dan dia lebih suka merawat rumah, lebih ini urus bunga, tanaman dia. Kalau laki-laki apa? Lebih senang keluar rumah, betul atau tidak? Betul. Apalagi? Betul, tampil apa adanya. Apalagi? Suka membuat atau membangun sesuatu. Kamu boleh bapak di rumah tuh biasa buat apa? Kadang-kadang bapak tuh dia duduk-duduk dan dia sudah buat kursi, balai-balai. Suka menciptakan sesuatu di rumah. Itu anak laki-laki. Jadi baik. Jadi setelah kita melihat, kita mendengar hasil yang anak-anak sudah berikan, baik dari segi ciri-ciri fisik anak laki maupun anak perempuan dan ciri-ciri sifat dari anak laki ataupun anak perempuan. Semua jawaban yang diberi, yang dipresentasikan oleh anak-anak itu semuanya benar. Jadi fisik itu, laki-laki itu apa? Rambut pendek, terus dia berkumis, punya jenggot, berotot, tulang yang besar. Kalau perempuan rambut panjang, tulangnya kecil, kulitnya halus, betisnya juga halus, pinggulnya besar. Jadi antara anak laki-laki dan anak perempuan, keunikan fisiknya itu berbeda, selalu berbeda. Karena anak kembar sekalipun tetap berbeda, sehingga seseorang itu disebut unik. Kita ini memiliki bentuk wajah rupa yang unik, istimewa dan tidak ada duanya, tidak ada beda, tidak ada duanya dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita juga memiliki keunikan dalam segi selain psikis, selain tubuh, selain badan, selain jasmani. Kita juga memiliki keunikan dalam segi sifat, karakter, kejiwaan atau psikis yang sudah kalian jawab itu. Seseorang memiliki sifat baik, ramah dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat agak spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Dalam sifat ramah pun misalnya setiap orang masih memiliki lagi keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Setiap orang memiliki sifat yang ramah, jujur, setia dan sebagainya, yang khas dan unik. Sifat seseorang tidak pernah akan sama persis dengan sifat orang lain. Kita akan melihat ada keunikan yang lain juga, yaitu keunikan apa nih? Keunikan kemampuan atau bakat. Tadi kan kita sudah lihat keunikan sifat, keunikan fisik, dan keunikan psikis. Sekarang kita melihat keunikan kemampuan atau bakat. Ya. Dan anak-anak, siapa yang memiliki bakat bermain musik? Ada tidak yang memiliki bakat bermain musik, kemampuan bermain musik? Kemampuan main bola, bakat main bola. Bakat memasak. Bakat menyanyi. Yang punya kemampuan bernyanyi. Ada. Kemampuan menari. Ada. Oke.
Jadi semua kemampuan bakat yang kita miliki itu mengandalkan tenaga, mengandalkan kekuatan fisik. Kalau berkaitan dengan kemampuan bakat atau talenta itu mengandalkan tenaga. Bermain bola pakai tenaga tidak? Menari butuh tenaga tidak? Masak butuh tenaga tidak? Butuh, itu butuh fisik. Tetapi ada juga kemampuan yang lebih mengandalkan kekuatan otak atau pikiran dan hati. Misalkan kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Itu adalah keunikan kemampuan atau bakat. Kita ada satu keunikan lagi. Ada satu keunikan lagi, yaitu keunikan pengalaman. Sekarang kita lihat keunikan pengalaman. Seperti yang Pak Guru sudah jelaskan tadi. Keunikan pengalaman itu setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Misal, kamu lihat di sini. Tempat dan tanggal lahir. Tadi Pak Guru sudah suruh kamu perkenalkan diri itu. Itu harus sebuah pengalaman. Tempat dan tanggal lahir berbeda. Permainan yang disukai juga pasti berbeda. Itu kan pengalaman. Apalagi nama-nama teman sepermainan masa kecil. Pasti Rudi punya teman namanya lain. Edi punya teman masa kecil pasti namanya berbeda juga. Itu kalian dilahirkan di tempat yang berbeda. Itu adalah pengalaman seseorang. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Sekarang kita lanjut pada kita mau masuk dalam pendalaman kitab suci. Jadi kita akan membaca, mendengarkan. Dari sini anak-anak diminta untuk menyaksikan video. Pendalaman kitab suci kita melalui menonton sebuah video di YouTube. Kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian bab 26 ayat sampai dengan 30. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 tentang kisah penciptaan. Dengar, saya mau fokus untuk nonton video berikut ini. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang berayap di bumi, yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, baik. Setelah kita menonton video yang menceritakan tentang kisah penciptaan,
yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, yaitu tentang kisah penciptaan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat. Apa yang diceritakan dalam teks sesuai dengan video yang telah kita nonton bersama? Apa yang diceritakan? Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Yang kedua, apa keunikan manusia menurut kisah yang telah kita nonton? Ya, manusia apa? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Iya. Jadi betul, manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Itu keunikan menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 31 berdasarkan video yang telah kita nonton bersama. Jadi apa yang diceritakan dalam teks kitab suci bab 1 dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 yang telah kita nonton bersama videonya itu apa? Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Yang kedua, apa keunikan manusia menurut kisah itu? Manusia merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Oke. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari dari pengalaman sampai masuk kepada kitab suci, sekarang kita masuk pada bagian penutup. Kegiatan penutup yaitu anak-anak menuliskan doa syukur atau menuliskan bukan doa syukur, ungkapan syukur, menuliskan ungkapan kita punya rasa syukur dalam bentuk doa, dalam bentuk puisi, dalam bentuk syair dan lain-lain. Tapi bagi kita sebagai ungkapan syukur dalam bentuk doa. Dan doa itu setelah ditulis dilaksanakan di rumah. Berdoa di rumah pada saat bersama keluarga. Ungkapan syukur tentang keunikan yang kita miliki. Mengerti? Mengerti. Jadi doanya ditulis sekarang, terus pelaksanaannya laksanakan di rumah. Nanti Bapak Guru akan cek di kampung orang tua semua. Anak-anak ada baca doa atau tidak di rumah. Doa yang mereka tulis di sekolah ini. Oke? Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk tulis doanya. Mulai. Oke, selesai. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Oke. Jadi doa syukur yang ungkapan syukur yang sudah ditulis dalam bentuk doa itu nanti dilaksanakan di mana? Rumah. Di rumah. Oke, baik. Rangkuman keunikan fisik. Ya. Keunikan fisik. Setiap orang keunikan fisik yaitu setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar pun tetap khas atau berbeda. Oke, baik anak-anak, pelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita menutupnya dengan doa.